my channel again. Balik lagi dengan aku Jemima. Dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So guys, di video kali ini seperti yang teman-teman udah lihat dari judulnya, kita bakalan ngomongin tentang serum. Aku bakalan bagi-bagi tips nih ke teman-teman gimana caranya memilih serum yang tepat agar kulit tuh berhasil mulus, biar sesuai target dan sesuai dengan tipe atau jenis kulit, juga kondisi dan masalah kulit. Penting banget nih biar nggak salah pilih ingredients dan berakhir nggak ngefek atau breakout. Before we jump into this video, jangan lupa kalau kalian belum subscribe, click that subscribe button and turn on the notification bell. Also follow me on other social media like Instagram and TikTok @JemimaLivia. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Yuk yuk. Nah, beberapa manfaat yang terbaik dari sebuah serum itu kan termasuk dosis komposisi aktif yang terkonsentrasi. Bukan basic skincare yang fundamental atau penting banget memang, tapi kalau berbicara tentang suatu masalah yang kita pengen targetkan khusus gitu loh. Dan lebih fokus, sebuah serum itu sangat-sangat penting karena dia bisa menghantarkan komposisi-komposisi aktif yang banyak banget gunanya masuk sangat dalam ke dalam lapisan kulit. Nah, biasanya guys, serum itu punya specific ingredients atau komposisi yang sangat-sangat spesifik untuk setiap masalah-masalah kulit tertentu. Alright, yang pertama aku bakalan mulai dari kulit yang oily and acne prone skin. Kira-kira pilih ingredient serum yang kayak gimana? Nah, kalau teman-teman tipe kulitnya yang acne prone atau gampang banget jerawatan ya istilahnya, besar kemungkinan kamu juga punya kondisi kulit yang sensitif. Ada juga yang tipikalnya tuh berminyak banget. Dan tentu aja fokus yang kamu inginkan adalah menargetkan untuk membasmi semua jerawat-jerawat, bukan? Jadi, kalian harus cari serum dengan ingredients berikut ini. Aku mau sebutkan beberapa aja dulu di video ini. Satu, kelompok acne treatment. Terdiri dari niacinamide, salicylic acid, atau azelaic acid. Karena ingredients ini mampu untuk mempercepat proses jerawat kita, artinya cepat mateng, cepat keluar, cepat pergi. Bisa juga mengontrol produksi minyak yang berlebih, sebum yang berlebih. Bahkan salicylic acid itu dia kan larut dalam minyak ya, atau oil soluble. Jadi dia mampu untuk masuk dalam banget penetrasinya ke lapisan kulit dan unclog atau membuka gitu ya, membebaskan dan mengangkat minyak-minyak, sel-sel kulit mati, bakteri-bakteri yang menjadi penyebab jerawat itu sendiri. Komposisi selanjutnya yang harus dicari adalah komposisi yang calming the skin atau menenangkan kulit. Jadi ceritanya kalau lagi breakout, kulitnya lagi super oily, super bermasalah, super sensitive, ibaratnya kulit tuh lagi merajuk gitu ya, lagi ngambek. Jadi kita harus bujuk dan tenangin kulitnya. Dan beberapa komposisi yang harus dicari adalah diantaranya Centella asiatica, bisa juga panthenol atau provitamin B5. Nah, ini guys dapat membantu untuk meredakan atau calming down, menenangkan iritasi, kemerahan, dan sensitivitas pada kulit. Selanjutnya yang gak kalah pentingnya adalah mencari ingredients dengan fungsi barrier strengthener atau penguat barrier kulit atau skin barrier. Salah satu ingredients yang menjadi favorit aku dalam hal ini adalah ceramide. Karena ceramide dapat membantu untuk memulihkan skin barrier yang lagi terganggu atau yang lagi rusak. In case ya, kalau saja jerawat yang terjadi adalah disebabkan oleh melemahnya skin barrier. Biasanya ditandai dengan apa? Yaitu tadi tekstur kulit udah nggak karuan, kemerahan yang udah nggak tertahankan, nggak terkontrol, jerawat itu nggak ada habisnya, nggak ada akhirnya karena skin barrier yang lagi terganggu. Itulah beberapa komposisi yang harus kamu cari dalam sebuah serum kalau kamu punya kulit oily and acne prone skin dengan target atau fokus meredakan jerawat dan meredakan sensitivitas pada kulit. Kalau bisa dalam satu serum itu punya semuanya, baik acne treatment, calming, dan barrier strengthener. Nah, masuk ke rekomendasinya. Salah satu rekomendasi serum aku untuk hal ini adalah tada! Ini True If Acne Care Treatment Serum guys. Aku yakin banyak teman-teman udah pernah dengar ini ya. Mungkin ada yang belum? Coba angkat tangan, coba komen di bawah. Nah, especially atau khususnya dalam video ini, beberapa rekomendasi aku bakalan aku ajak juga teman-teman untuk gimana memilih varian serum True If yang bagus dan tepat untuk jenis dan tipe kulit kalian. Kenapa serum True If? Karena yang pertama, mereka punya new formulation. Jadi punya formula yang baru nih guys. Sebenarnya kalau sekilas ya teman-teman lihat dari packaging yang aku sedang pegang di sini, mungkin beberapa akan zuzon, ini pasti serum mahal banget kan kak, gimana sih kakak selalu rekomen serum-serum yang gak ramah di kantong. Tenang aja guys, karena ternyata serum True If tuh gak semahal itu, tetap masih affordable ya menurut aku. Dan yang paling penting dia bukan cuma jago di tampang doang, tapi dalam hatinya atau dalam komposisi serumnya juga mengandung banyak banget good bahkan superstar ingredients yang dapat disesuaikan dengan kondisi kulit. Anyway, buat treatment jerawat untuk kulit oily dan acne prone skin, kalau dari True If serum aku rekomennya yang Acne Care Treatment Serum karena dia punya ingredients yang aku bilang kalian harus cari tadi. Ada BHA atau salicylic acid buat acne treatmentnya, buat calmingnya dia punya Centella asiatica, sama untuk barrier strengthenernya ada ceramide bahkan
6 jenis ceramide dalam sini, bukan cuma satu aja. Selain itu dia cukup membantu untuk menghidrasi kulit karena ada hyaluronic acid, dan hyaluronic acidnya itu punya 10 tipe, banyak banget. Salah satu hal yang aku suka juga, dia nggak mengandung alkohol guys. Nah, beberapa ekstra manfaat dari serum ini sekaligus ada mencerahkannya sedikit ya, karena ada kandungan Cystoceira tamariskifolia extract, licorice extract, dan ada niacinamide-nya juga. Dan selain BHA atau salicylic acid, ada juga yang namanya foam officinalis extract yang berfungsi untuk mengontrol produksi sebum, minyak berlebih, bahkan bisa membantu untuk meminimalisir tampilan pori-pori. Very helpful buat teman-teman yang punya komedo hitam maupun komedo putih juga. Dan untuk menenangkannya, selain centella asiatica yang aku bilang tadi, dia juga ada yeast ferment extract sama panthenol. Itu yang udah aku bilang cari guys di dalam sebuah serum kalau kalian punya oily and acne prone skin. Nah kak, tapi kalau misalnya aku kan acne prone ya, gampang berjerawat, tapi aku lebih ke kering gitu loh mukanya. Truive acne serumnya ini punya juga komposisi yang moisturizing. Ada sodium PCA, sodium lactate, urea, glycine, fructose. So menurut aku tetap bagus juga kalau kalian punya acne prone skin tapi tetap bergumul sama beberapa area yang kering gitu loh di wajah. Serumnya ini agak berwarna semi-semi putih gitu ya. Dan ini dia ada bau gitu guys, tapi bukan wangi yang menusuk. Ada memang ingredients parfumnya dalam serum ini, tapi jangan khawatir, udah di paling akhir daftar komposisi, literally nama paling akhir. Dia nggak lengket juga. Biasanya kan acne serum tuh cenderung lengket ya, tapi kalau di kulit aku dia nggak terasa lengket sama sekali, dan punya finish yang lumayan mengglowingkan kulit juga. Untuk penggunaannya, karena dia mengandung BHA atau salicylic acid, aku tetap anjurin untuk diperkenalkan pelan-pelan dulu ke kulit ya. Jadi misalnya kalian bisa pakai 2 hari sekali aja dulu malam hari. Nanti pelan-pelan kalau teman-teman lihat, oh oke aja nih di kulit aku, bisa ditingkatkan frekuensi pemakaiannya. Oke, next kita ke jenis kulit selanjutnya. Kalau tadi buat oily and acne prone skin, sekarang kita ke dry skin. Kira-kira serum yang kayak gimana yang harus dicari komposisinya? Biasanya guys, kalau kulit kering itu ya, biasanya juga bergumul dengan rasa gatal yang agak kadang lumayan berlebihan di kulit wajah. Gak terlepas dari yang namanya sensitif, punya masalah kulit yang kusam, dan cepet banget punya kerutan. Itu yang aku alamin, apalagi di area aku yang di bawah mata, di area smile line sini, kadang juga di antara kening sini guys yang sering berkerut. Kalau tipe dan kondisi kulit kalian kayak gini, beberapa ingredients yang harus kamu cari. Pertama adalah ingredients yang hydrating and moisturizing. Neto, gak boleh ditawar. Beberapa contoh yang mau aku suggest ke teman-teman adalah peptide. Nah, peptide ini guys, dia bisa menstimulasi produksi dari kolagen-kolagen yang bagus, punya sifat anti radang atau anti-inflamasi yang sangat signifikan juga. Bagus banget buat kulit kering yang punya kemerahan, gatal, flaky yang sampai mengelupas gitu. Terus yang paling penting nih, sangat-sangat signifikan dalam membantu untuk mengurangi kerutan, garis-garis halus, mengencangkan kulit, dan membuatnya lebih kenyal juga. Ini penting banget karena kulit kering itu cenderung lebih cepat berkerut dan kerutannya itu lebih mendalam gitu loh daripada tipe-tipe kulit yang lain. Selain peptide, of course hyaluronic acid, karena komposisi hyaluronic acid ini dia mampu untuk menarik air di sekeliling kita dan masukin tuh di dalam lapisan kulit sehingga hidrasinya lebih meningkat. Bisa juga untuk bantu nahan tuh hidrasi kulit sehingga nggak cepet dehidrasi. Pokoknya itu super good. Sebenarnya nih ya, kulit kita itu secara natural memproduksi hyaluronic acid juga. Jadi ini seperti kayak nambahin gitu loh, banyakin stoknya, terutama ketika kulit kamu lagi kering dan dehidrasi. Ingredients yang harus dicari selanjutnya adalah ingredients yang berperang melawan kekusaman seperti galactomyces. Ini favorit aku banget juga guys. Amazing anti-aging, anti penuaan, menutrisi, juga bonusnya adalah dia mampu mencerahkan kulit juga secara merata dan sangat menolong dalam noda-noda hitam, flek, hiperpigmentasi, serta buat kulit lebih kenyal juga. Dan yang terakhir for now, ingredients yang harus dicari oleh kulit kering adalah sama juga harus ada barrier strengthener atau penguat skin barrier, karena biasanya kulit kering, dehidrasi, sensitif itu rentan banget skin barriernya terkoyakkan, rentan banget skin barriernya terganggu. Jadi ada baiknya sebuah serum yang kalian mau pakai juga punya kandungan ceramide. Sebenarnya ini optional sih, tapi kalau kalian udah lihat tanda-tanda mengelupas, kering yang keterlaluan, kemerahan, ceramide dapat sangat-sangat membantu. Untuk rekomendasi kalau dari serum Truive adalah yang birunya satu ini. This is Truive Ultimate Youth Activating Serum. Juga punya new formula, nggak pakai alkohol. Kemasannya juga super mewah. Aku personally suka banget sih ya sama yang ini. Dia tuh warna biru hitam ombre, cakep banget, dan sama-sama juga sangat terjangkau, terlihat sultan tapi harganya sangat ramah di kantong. Nah, buat yang biru ini, Ultimate Youth Activating Serum dari Truive punya banyak banget juga ingredients yang bagus. Nah, ini menjadi favorit aku bukan hanya karena warnanya aja guys, tapi galactomyces-nya tuh tinggi banget dalam serum ini. Dosisnya banyak, sangat-sangat di atas dari daftar ingredients. Ada peptide juga dan punya 9 jenis. Kemudian yang menjadi ciri khas serum Truive seperti yang acne serumnya, dia juga ada barrier strengthener
ingredients, atau ada ceramide yang ada 6 tipe juga, sama menghidrasi kulit dari hyaluronic acid yang punya 10 tipe dalam sini. Dari segi ingredientsnya, beberapa ekstranya tuh ada menyejukkan kulit juga, dari allantoin, panthenol, beta-glucan, dan untuk mencerahkan kulit selain galactomyces ada Cystoceira tamariskifolia extract juga, sama niacinamide walaupun kadarnya udah rendah ya. Terus ada ekstra untuk melembabkannya juga dari inositol, glisin, urea, dan fructose. Nah, kalau yang biru ini teksturnya sebenarnya nggak terlalu berbeda sama yang acne serumnya. Dia tetap putih juga, tapi menurut visual yang mata aku bisa lihat dia lebih putih gitu ya, dan agak lebih kental, sedikit aja lebih kental daripada acne serum. Terasa banget dia tuh rich ketika dipakai di kulit wajah, dan menyerapnya juga walaupun dia agak kental ya, tapi cukup cepat menyerap menurut aku. Dan ini tuh yang paling ngaruh di kerutan-kerutan aku guys, terutama kerutan yang ada di tengah dahi. Itu fatal banget sih, apalagi yang sering banget di depan layar dan kayak gini-gini terus. Fokus ya guys, itu kita butuh ingredients seperti yang ada di serum Trulieve ini. This is highly recommend. Untuk baunya kayaknya mereka menggunakan jenis parfum yang sama, tapi sama juga ingredients parfumnya udah sangat rendah, udah paling akhir di daftar komposisi. Finishnya ada agak sedikit lengket-lengketnya, jadi kalau misalnya mau dijadiin primer sebelum makeup, aku rasa serum ini bisa membantu untuk membuat makeup lebih nempel. Istimewa untuk makeup nggak gampang crack ya. Ini bisa dipakai kapan aja, mau pagi, mau malam, setiap hari bisa. Mau di layer dengan ingredients apapun bisa, aktif ingredients apapun, mau dipakai sesudah exfol bisa, sesudah retinol juga bisa. Intinya enak banget ya menurut aku kalau ditambahkan ke dalam skincare routine. Alright, jadi tadi udah kita bahas soal oily acne prone skin sama dry skin dan yang punya kerutan ya. Nah kak, gimana kalau kulit aku kombinasi? Aku punya tips buat kalian. Kalau misalnya kalian kulitnya kombinasi, itu bisa kok kalian layer acne serum sama serum yang menghidrasi atau serum untuk kekenyalan kulit dan kerutan. Jadi contoh ya, acne serum sama peptide ini bisa di layer, pakai acne serumnya dulu baru ini, atau kalian bisa pakai ini malam aja dan ini paginya kalau nggak mau terlalu banyak layer serum ya. Tapi kalau misalnya kulit kamu yang lagi berjerawatan banget ya, aku saranin lebih fokus aja dulu ke serum dengan kandungan BHA atau salicylic acid. Next, sekarang bukan lagi tipe kulit atau jenis kulit, tapi lebih ke keadaan atau target masalah yang banyak banget juga orang alami, yaitu kulit dengan bekas jerawat sedikit ataupun banyak, atau ingin mencerahkan kulit wajah. Nah, ini berlaku buat kulit berminyak maupun kulit kering. Apa sih serum yang tepat buat kalian cari? Pada dasarnya serum yang punya target atau fungsi utama untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit adalah serum yang bagus juga untuk menghilangkan atau memudarkan bekas jerawat. Teristimewa bekas jerawat yang bentuknya tuh post inflammatory hyperpigmentation atau PIH, yang menghitam itu loh guys, yang menggelap banget, nyebelin banget pokoknya. Nah, serum yang tepat buat kalian cari adalah, pertama, favorit aku, vitamin C. Itu adalah komposisi aktif yang bagus banget guys, teristimewa di kulit wajah aku ya, buat mencerahkan dan menghilangkan bekas jerawat. Itu yang paling mantul. Bukan hanya itu menolong buat dark spot atau flek hitam, bekas jerawat, mencerahkan dan meratakan seluruh warna kulit, tapi itu juga membuat kulit aku jadi glowing naturally. Dia benar-benar bikin kulit tuh jadi glowing banget guys. Namun ada juga yang lain yang bisa aku rekomendasikan saat ini, yaitu niacinamide. Tentu aja guys, karena ingredients ini sebenarnya bisa dilabelin multitasking ya. Oleh karena itu, jika dosisnya tepat ya, dia bisa juga membantu untuk mempercepat pemudaran bekas jerawat yang menghitam, bahkan mempercepat pemulihan bekas jerawat yang memerah. Next, ada alpha-arbutin. Dia bisa mencegah pembentukan melanin, si biang keladi keluarnya flek-flek hitam dan bekas jerawat, itu bisa dihambat sama alpha-arbutin. Dan yang terakhir ada licorice extract. Oh, aku lupa, ada juga ingredients yang belum lama dikenal, yaitu Chroma Bright. Dia bisa melindungi kulit juga dari flek-flek hitam yang disebabkan oleh sinar matahari, juga menghilangkan bekas jerawat. Nah, untuk rekomendasi, kalau dari Trulieve, aku suka mau rekom yang Trulieve Luminous Dark Spot Brightening Serum sama Trulieve Ultimate Drops of Brightening Serum. Nah, apa bedanya mereka berdua? Aku bahas dari yang Luminous Dark Spot Brightening Serum dulu ya. Bedanya adalah dari ingredientsnya of course. Kalau yang ini dia punya 10% kadar niacinamide, dan itu termasuk high dose ya, dosis yang tinggi buat sebuah niacinamide. Dan ada yang bilang sempat viral tuh, wah itu bahaya katanya. Tapi sebenarnya itu nggak bahaya guys. Secara teori nggak bahaya. Pertama, kalau bahaya juga nggak mungkin dia bisa terdaftar resmi di BPOM. Ya, serum-serumnya Trulieve yang aku rekomendasiin ini udah BPOM ya guys. Emang bener sih, dosis niacinamide yang 2% sampai 4% aja cukup udah bisa memberikan manfaat buat kulit. Jadi sebenarnya pada dasarnya kulit kita nggak begitu butuh 10% gitu loh, nggak usah terlalu tinggi juga. Tapi tetap worth untuk dicoba. Karena kalau misalnya kulit kamu bisa mentoleransi 10% niacinamide dengan baik, of course itu bisa lebih cepat efeknya dibandingkan dengan niacinamide yang dosisnya hanya 2-4% ya. Kembali lagi, itu selalu
berdasarkan bagaimana kulit kamu bisa mentoleransinya. Di samping niacinamide 10%, dia juga ada marine collagennya yang bisa membantu dalam hal tekstur kulit guys. Bikin tekstur jadi lebih halus, lebih mulus, dan lebih kenyal. And of course punya 6 tipe ceramide sama 10 tipe hyaluronic acid juga. Teksturnya ini juga kental, dia hampir ke gel ya menurut aku, dan dia punya warna yang paling putih dari semua yang tadi, dan feelnya lebih lumayan tebel ya daripada serum True Weave yang lain. Tapi dia surprisingly cepat banget menyerapnya juga. Nggak ada feel lengket, habis di apply ke kulit kita bisa ngerasain tekstur tuh jadi halus-halus lembut gitu loh. Yang enaknya juga berdasarkan ingredients ini tuh bisa di layer dengan ingredients aktif apa aja. Kalau untuk yang merah ini juga menjadi salah satu favorit aku. Tuh warnanya cakep banget. Dia punya ingredients yang aku suka banget juga untuk mencerahkan kulit wajah, yaitu vitamin C. Vitamin C nya itu bentukan yang ascorbyl tetraisopalmitat, salah satu bentukan vitamin C yang sifatnya lebih stabil ya. Kemudian yang membuatnya spesial juga ada Chroma Bright. Kalau di list ingredients dia namanya dimethylmethoxychromanyl palmitat. Sama ada licorice extractnya juga. Jadi menurut aku ini padat banget juga ya sama ingredients mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat. And of course ada juga 6 tipe ceramide dan 10 tipe hyaluronic acid. Nah untuk teksturnya dia lebih ringan ya daripada yang warna ungu tadi yang luminous, lebih watery gitu, warnanya juga sedikit lebih bening. Dan kalau yang satu ini dia punya finish yang bener-bener glowing gitu ya kalau di kulit wajah aku. Terus karena dia mengandung vitamin C kan, jadi aku lebih sukanya pakai pagi aja dan lebih hati-hati kalau di layer dengan komposisi aktif lainnya. Jadi kalau untuk memudarkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit, yang mana dong kira-kira yang harus dipilih? Kira-kira harus pilih yang Luminous Dark Spot Brightening Serum atau Ultimate Drops of Brightening Serum? Nah ini aku mau kasih pandangan aku aja ya buat kalian guys. Pilih yang ungu ini, yang Luminous Dark Spot Brightening Serum. Kalau kamu ingin mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat flek hitam, tapi kamu nggak cocok sama yang namanya vitamin C, yang pada saat yang sama juga punya benefit untuk mengontrol minyak atau mengontrol sebum berlebih. Jadi overall menurut aku kalau kalian punya oily skin, sebaiknya pilih yang ini. Kemudian kalau mau yang ada manfaat untuk menghaluskan tekstur kulit, bikin lebih kenyal juga, pilih yang ini karena ada marine collagennya. Sedangkan silahkan pilih yang merah ini, Ultimate Drops of Brightening Serum, kalau kamu ingin mencerahkan kulit wajah, memudarkan bekas jerawat, flek-flek hitam, tapi kamu nggak cocok sama ingredients niacinamide, atau prefer yang aduh yang ini niacinamide-nya terlalu tinggi, buat aku coba deh active ingredients dari vitamin C. Apalagi kalau kalian pengen finish yang lebih glowing, ada efek bercahayanya, bisa pilih vitamin C, Chroma Bright, sama licorice extract serum yang ini. Kalau aku pribadi terus terang lebih suka sama yang vitamin C-nya. So that's all tentang cara memilih serum yang tepat buat tipe atau jenis kulit serta kondisi dan masalah kulit kita, beserta rekomendasi atau cara pilih serum True Weave. Aku suka banget gimana packaging yang super mewah, super luxurious. Ingredients yang mereka masukkan ke dalam botol yang super mewah ini juga benar-benar dipikirin baik-baik. Gila sih bener-bener ini serumnya kelihatan kayak kita pakai serum yang jutaan. Kalau teman-teman penasaran juga dan pengen cobain serum True Weave, aku bakalan taruh, pokoknya langsung aja cek di description box down below. Kalian bisa langsung aja cek di sana. BTW aku penasaran, ada yang udah pernah coba serum True Weave nggak? Komen ya, nanti aku bakalan baca. As always, good luck pilih serumnya. Semoga dapat yang cocok buat kulit kalian. Jangan lupa follow aku di Instagramnya guys, @jemimalivia, karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi products, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching this video. I will see you guys in my next video ya. Bye bye guys.